sepele saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Boleh angkat tangannya, Tuhan Yesus baik, haleluya. Saya percaya saudara sekalian tidak ada satupun daripada kita yang tidak merasakan kasih Tuhan. Ternyata bulan ini sudah memasuki bulan November saudara sekalian. Berasa gak sih kita masuk bulan November? Kelihatannya gak terasa ya saudara, tiba-tiba udah masuk sampai akhir tahun ini saudara. Awal tahun ini mungkin kita berkata-kata dalam hati, bisa gak ya gue melalui tahun ini ya? Ada masalah apa nih? Ada tantangan apa nih? Ada resesi apa nih dalam kehidupan saya? Ternyata saudara, hari ini saudara sudah memasuki bulan 11. Bulan depan sudah Desember, kita sudah Natalan saudara. Ya, kita Natalan tanggal 11 Desember saudara, tolong dicatat. Ya, nanti saudara mungkin yang ada kerja boleh ambil cuti saudara pas Natalan kita. Tanggal 11 Desember. Supaya sebelum pulang, mungkin ada yang libur, ada yang pulang, bisa ikut Natalan dulu di gereja saudara. Ya, kita sudah mau memasuki Natalan lagi saudara. Ya nggak terasa 2023 sudah ada di ambang pintu saudara sekalian. Saudara, walaupun orang mau bilang tahun depan itu resesi lah, tahun depan itu banyak masalah. Terbukti saudara dari tahun ke tahun Tuhan tolong kita, amin saudara. Tuhan tolong kita melewati tahun-tahun yang sulit. Tahun 2020 kita bilang, waduh berat nih, nggak mungkin bisa lewatin tahun ini. Lewat juga. 2021 lebih berat lagi nih. Ya ekonomi nggak tahu seperti apa, lewat juga. 2022 kita bilang berat dari awal tahun, lewat juga saudara sekalian. Haleluya. Ya saudara, kita nggak perlu pungkiri lagi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Banyak mungkin aliran-aliran lain nggak percaya mujizat, nggak ada masalah saudara. Penafsiran Alkitab bisa berbeda-beda. Tapi yang penting adalah kita hidup menurut Alkitab saudara. Kita hidup menurut firman Tuhan. Tapi kita sebagai insan Pentakosta, ya kita sangat percaya dengan mujizat. Melalui apa saudara? Melalui karya dan karunia Roh Kudus. Saudara, makanya oleh karena itu kita berbahasa roh segala macam. Ya banyak orang udah gak ada lagi bahasa roh. Gak ada masalah, itu pendapat mereka saudara. Tapi kita insan Pentakosta, kita percaya ada karunia dan kasih karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah oleh karena itu saudara sekalian, mujizat gak bisa lepas dari karya dan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, kalau kita gak ada Roh Kudus berarti kita ini sudah tertinggal. Tertinggal saudara di dunia. Karena ketika Roh Kudus hilang dalam hidup kita, itu artinya apa? Itu sudah tidak lagi ada kesempatan bagi kita untuk berkarya dalam bersama dengan Roh Kudus. Tapi saudara sekalian, ketika kita masih hidup di dunia ini, Roh Kudus masih berkarya. Tapi ketika Tuhan datang, ketika rapture saudara sekalian, sudah tidak lagi ada Roh Kudus saudara sekalian. Roh Kudus sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Bersama-sama kita yang sudah diangkat. Ya, mumpung hari-hari ini masih ada Roh Kudus bersama dengan kita saudara. Tuhan masih bekerja melalui karya Roh Kudus. Aktifkan. Aktifkan karya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Kita sebagai insan Pentakosta percaya mujizat. Apakah di sini saudara masih percaya mujizat? Boleh angkat tangan saudara? Haleluya. Amin. Ya, saudara. Mujizat ini adalah sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang melawan hukum alam saudara. Enggak banyak orang percaya. Enggak banyak orang percaya saudara sekalian. Bahkan anak-anak Tuhan, orang Kristen enggak banyak percaya mujizat. Aduh mujizat pak udah enggak ada kelihatannya sih. Banyak juga ajaran gereja-gereja yang bilang mujizat sudah berhenti. Oke, itu pendapat mereka. Tapi kita insan Pentakosta kita percaya mujizat masih berlangsung sampai dengan hari ini. Selama ada karya Roh Kudus masih ada mujizat. Selama masih ada kuasa Tuhan masih ada mujizat. Yang dulu terjadi yang hari ini bisa terjadi juga saudara. Haleluya. Saudara, satu hari ada pendeta berkata begini. Bapak ibu sekalian, siapa di sini yang pernah melihat orang mati bangkit? Wah gak ada yang angkat tangan saudara. Kenapa? Gak ada yang lihat. Dia katakan begini. Bapak ibu, kalau bapak ibu tidak pernah melihat orang mati bangkit, bukan berarti tidak ada orang mati bangkit. 2000 tahun yang lalu, anak Yairus dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan. Elia pun membangkitkan. Saudara sekalian dengan kuasa Tuhan. Wow, bukan berarti saudara tidak ada orang mati yang bangkit. Mungkin dalam hidup saudara, saudara tidak pernah meminta untuk melihat orang mati bangkit. Kalau saudara mungkin melihat, oh pak saya pernah melihat orang sakit disembuhkan. Yes, oke, ada mujizat berarti. Ya saudara, tapi kalau orang mati bangkit saya gak pernah melihat pak. Bukan berarti tidak ada orang mati bangkit. Artinya apa saudara sekalian? Masih ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Harus kita percaya. Mujizat masih terjadi dalam hidup kita saudara sekalian. Nah hari ini kita mau belajar.
bagaimana mujizat bisa datang dalam hidup saudara. Pertama saudara harus percaya dulu ada mujizat. Kalau enggak kita enggak bisa lanjut. Kalau saudara antipati terhadap mujizat, katanya mujizat tidak, berarti saudara enggak perlu percaya Yesus. Percuma saudara datang ke gereja dan percaya Yesus, untuk apa? Kau menyembah bahwa Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kau adalah menyembah Yesus adalah Allah yang penuh ketinggian atau maha kuasa. Tapi kita nggak percaya kuasa Yesus sendiri. Sia-sia saudara. Kita tidak bisa memaksimalkan iman kita. Karena kita nggak bisa melihat mujizat. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, kita mau melihat mujizat. Amin saudara. Saya yakin mujizat masih terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sampai kita dipanggil Tuhan, mujizat masih terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saudara harus yakini itu. Nah hari ini kita mau belajar saudara. Mujizat di tengah tantangan hidup. Markus 5 ayat 21-24 lalu dilanjutkan Markus ya saudara. Markus 5 ayat 21 sampai 24 lalu dilanjutkan Markus 35 sampai dengan 43. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Ya. Saya minta saudara buka, saya tidak tampilkan di sini biar kita baca bersama-sama. Saudara tandai Alkitab saudara. Markus 5 ayat 21 sampai 24 lalu kita loncat saudara 35 sampai 43 karena di tengah-tengah itu ada cerita yang lain saudara. Ya. Haleluya. Sudah ketemu saudara? Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, nanti ayat 43 kita baca sama-sama saudara ya. Ya saya baca perikopnya untuk saudara. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Saudara? Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah lalu kita lanjut saudara ayat 235 sampai dengan 43. 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bersama-sama saudara, dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Haleluya, amin. Saudara sekalian, ini mujizat. Haleluya saudara. Kita bicara mengenai mujizat di tengah tantangan hidup. Siapa yang tidak pernah mau minta mujizat di tengah-tengah masalah? Kita semua mengharapkan mujizat di tengah-tengah masalah. Amin saudara. Kita minta Tuhan tolong kita karena kita punya Tuhan. Kalau saudara nggak punya Tuhan, saudara bingung mau minta tolong sama siapa. Tapi saudara punya Tuhan Yesus, saudara bisa minta tolong dan berseru-seru. Tuhan bilang apa? Orang yang berseru-seru kepadaku, aku akan menjawab tepat pada waktuku. Jangan khawatir, tapi masalahnya ada iman gak di sana saudara? Itu yang Tuhan mau. Ketika Tuhan siap memberikan jawaban, apakah ada iman di dalam hidup saudara? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah saudara, Markus 5 ayat 41-40 dikatakan demikian. Lalu dipeganglah tangan anak itu katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Tuhan menciptakan dunia dengan kata-katanya, dengan firman. Jadilah terang, jadilah semua apa yang terjadi saudara, itu berdasarkan firman. Maka ketika dikatakan di sini saudara,
Lalu dipegang yang lalu, kata Yesus, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepada bangunlah. Setiap firman Tuhan mengandung mujizat dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu ketika saudara baca firman Tuhan, jangan remehkan. Ini bukan buku fiksi, ini bukan novel, ini bukan Agatha Christie, ini bukan Harry Potter, saudara sekalian. Yang gak ada kuasanya. Tapi ini firman Tuhan, setiap firman yang diucapkan ada kuasa. Karena yang mengatakan itu adalah Yesus, Tuhan yang penuh dengan kuasa, saudara. Nah saudara, kita mau telilik saudara sekalian. Bagaimana tantangan hidup Yairus? Mungkin ini juga kita alami bersama-sama dalam hidup kita. Tapi kita mungkin tidak bisa mengungkapkannya. Pertama saudara sekalian, anaknya perempuan hampir mati. Wow saudara, pernah gak sih merasakan kalau kita punya kerabat dekat, bahkan anak kita sendiri, orang tua kita, kakak, cici, koko kita hampir mati. Yang kita sayangi saudara, hampir mati. Wow saudara, kira-kira bagaimana perasaannya? Saudara, kita bisa merasakan Yairus loh saudara. Betapa dia berduka anaknya hampir mati. Masalahnya gak cuma itu, satu-satunya anak perempuan. Saudara kalau punya satu-satunya anak perempuan, saya gak tahu dia punya anak lelaki enggak, tapi dikatakan punya satu-satunya anak perempuan. Mungkin dia punya anak lelaki tapi anak perempuannya cuma satu, bisa seperti itu. Atau mungkin dia cuma punya anak cuma satu tapi itu perempuan. Yuk bisa bayangin saudara. Walaupun dia punya anak banyak tapi satu-satunya perempuan, anak paling disayangi. Yang kedua umurnya sudah 12 tahun. Wow saudara, berarti sudah cukup lama dia hidup bersama dengan anak itu. Anaknya hampir mati. Wow saudara, orang tua mana yang hatinya tidak bergetar ketika anaknya hampir mati. Waktu itu saudara, brother kita Philip, tiba-tiba dia datang sore, gak tahu kenapa tiba-tiba kejengkang di sini saudara. Kita udah pada takut saudara, waduh kenapa nih si Philip, gak pernah begitu. Wah yang lain pada takut, waduh pak tolong pak, mukanya udah biru gak bisa napas. Waduh kita udah panik pak saudara, waduh udah bawa ke rumah sakit, bawa ke MMC. Ini saudara, teman ketemu gede. Kita lihat teman kita begitu, kita juga panik saudara sekalian. Apalagi Yairus. Anaknya umur 12 tahun, tinggal lama-lama 12 tahun sama dia. Satu-satunya anak perempuan hampir mati. Saudara bisa merasakan kegentaran hati. Aduh, susah makan, susah tidur. Pikirannya ngantur kemana-mana, panik. Pasti saudara sekalian. Namanya seorang ayah. Kepala rumah ibadat, dia berarti apa? Orang yang takut Tuhan. Dia menjadi kepala sinagoge saudara sekalian. Dia membawakan firman, dia mendoakan orang. Inilah kepala ibadat tugasnya saudara. Bukan orang sembarangan. Anaknya hampir mati. Dia mungkin bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Anakku baru umur 12 tahun, penyakitnya gak bisa disembuhkan. Bukankah aku menjadi pelayan Tuhan, kepala rumah ibadat, kurangnya apa? Pasti dia bertanya begitu. Pergumulan, tekanan hidup saudara sekalian. Antara jabatan dengan kenyataan hidupnya. Wow tidak sama. Orang melihat, wah seharusnya kepala rumah ibadat banyak mujizat. Tuhan bela, Tuhan tolong, ternyata anaknya hampir mati saudara. Banyak kalau saudara sekalian, pendeta-pendeta saudara sekalian di Amerika ada satu pendeta hebat, Rick Warren saudara. Kalau saudara pernah baca bukunya The Purpose Driven Life, mesti baca saudara. Itu buku bagus sekali. The Purpose Driven Life, pengarangnya Rick Warren saudara sekalian. Anaknya meninggal karena depresi, karena mental health. Saudara, pasti ada pertanyaan, kenapa Tuhan? Orang lain aku didik, orang lain aku sembuhkan, orang lain aku tatar, aku konseling, anakku sendiri kau panggil. Yairus pasti berpikir begitu saudara, tantangan hidup berat. Jangan pikir saudara Yairus gak berat, berat saudara sekalian. Yang kedua apa yang beratnya lagi? Status Yairus memberikan tekanan. Dia kepala rumah ibadat. Tadi saudara lihat, datanglah Yairus kepada Yesus. Siapa Yesus pada saat itu saudara? Enggak lain adalah seorang yang dianggap sebagai pengajar sesat. Enggak ada orang yang kenal Yesus karena baru umur 30 tahun Yesus tampil mengajar. Itu bahkan langsung mengajar di sinagog saudara sekalian. Siapa Yesus? Banyak orang menghujat ini penyesatan. Dia mengaku anak Allah sesat. Banyak orang benci dia, ahli Taurat, ahli hukum saudara, semuanya benci. Farisi, Saduki apalagi. Benci Yesus. Setengah mati dia bencinya saudara. Nggak tahu kenapa. Saudara, dia kepala rumah ibadat. Tidak diceritakan memang dia orang Farisi atau orang Saduki. Tapi minimal dia ahli Taurat. Kepala rumah ibadat. Status yang memberikan tekanan ketika dia datang kepada Yesus.
Orang yang dihujat oleh teman-temannya, orang yang dihujat oleh imam besar, pimpinannya atau bosnya dia harus datang. Tekanan besar saudara, statusnya itu membuat tekanan besar dalam hidupnya. Kalau dia datang ke dokter saja saudara nggak mungkin masalah. Datang hanya ke tabib nggak mungkin masalah. Datang kepada orang yang dibenci oleh teman-temannya. Sekumpulannya termasuk bosnya imam besar. Saudara ini nggak gampang. Tekanan hidup. Lalu Yesus menyembah tersungkur di bawah kaki Yesus. Menyembah tersungkur lagi saudara sekalian. Dikatakan kalau bahasa aslinya apa? Dia memandang Yesus dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Wow. Dengan jabatannya sebagai kepala rumah ibadat. Dengan isu-isu terkini pada saat itu. Bahwa Yesus dianggap sebagai penista agama. Saudara sekarang aja waktu terakhir. Satu orang gubernur kita dikatakan penista agama saudara. Orang pada menjauhi dia. Pada ngeri dekat-dekat sama dia saudara sekalian. Betul nggak? Ini Yesus dianggap penista agama saudara sekalian. Kepala rumah ibadat tersungkur menghadap Yesus. Tuhan tolong. Wow, gak gampang. Ini tekanan hidupnya gak cuma anaknya mati, tapi malunya itu harga diri saudara. Jabatannya waduh, mesti tersungkur menyembah Yesus. Orang yang dihujat orang lain. Gak gampang saudara. Yang ketiga saudara. Setelah Yesus, oke, aku datang. Yesus terlambat datang saudara. Ini lagi, udah saya merendahkan diri. Tiba-tiba Yesus ada wanita di tengah jalan. Tuhan tolong. Dia ngobrol dulu. Terlambat datang. Tuhan ayo cepet Tuhan, anakku hampir mati. Anakku hampir mati Tuhan, ayo cepet. Tuhan tolong dulu wanita yang sedang pendarahan 12 tahun. Di tengah jalan. Dia ngobrol dulu. Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang orang dari rumahnya saudara. Anakmu sudah mati. Aduh dia saudara sekalian. Coba kalau Yesus gak ketemu nih wanita nih. Udah pasti anakku gak bakalan mati. Gara-gara ini nih wanita nih. Pasti pikirannya gitu lagi saudara. Tekanan lagi. Kenapa sudah Yesus mau, dia ternyata tiba-tiba terlambat lagi datangnya. Ya kan saudara? Karena menolong perempuan dia terlambat datang akibatnya anaknya mati. Maka dia bilang udah gak usah susahin guru, anak lu udah mati. Saudara tahu gak ketika dia berharap sama Tuhan. Berharap ada kesembuhan tiba-tiba anaknya mati saudara. Kira-kira gimana rasanya? Waduh dia udah gak bisa berpikir. Pikirannya mungkin udah ngelayang kemana-mana. Dia udah gontai saudara, dia udah mau pingsan. Saya yakin mungkin begitu. Anak satu-satunya 12 tahun dia sebagai kepala ibadat. Dia punya ekspektasi kepada Tuhan. Pasti saudara dia gontai. Dia goyang saudara sekalian. Kemarin aja teman kita aja goyang di sini saudara. Istrinya juga gontai. Waduh panik semuanya. Itu udah umur berapa dia? Ya padahal masih bisa berjalan juga setelah itu saudara. 2 jam aja keluar lagi rumah sakit. Ya, kurang disayang katanya tuh. Bukan karena kurang mujizat saudara. Kurang dibelai sama istri. Ya kan? Nah saudara sekalian. Saya mau katakan. Ya, dia berat banget saudara. Pertolongan sudah di depan mata. Lewat juga. Panik pengen jatuh. Pingsan. Pengen pingsan saudara. Yang terakhir saudara sekalian. Sudah sampai ke rumah dia dengan keadaan gontai. Saudara sekalian mungkin dengan sisa imannya dia saudara. Dia tetap percaya sama Yesus. Dia jalan ke rumahnya. Ditertawakan lagi. Ketika dia bilang Yesus bisa menyembuhkan. Yesus bisa menghidupkan. Orang-orang pada menertawakan. Gile lu. Anak lu udah mati. Nggak usah percaya ada mujizat. Karena pada zaman itu saudara sudah sekitar 500 tahun. Dari semenjak Nabi Maleki bersabda sampai dengan kedatangan Yesus. Tidak ada berita mengenai mujizat. Mungkin tidak tercatat tapi dikatakan itulah masa kelam ke gereja saudara. Karena nggak ada berita, nggak ada cerita. Makanya saudara kalau lihat perjanjian lama itu terakhir di kitab Maleki saudara. Ya, setelah itu nggak ada lagi. Sampai Matius. Baru ada cerita lagi. Jadi Tuhan tidak bersabda selama 500-an tahun. Jadi boro-boro kita mau melihat mujizat. Kenapa dia bertahun? Nggak pernah ngelihat orang mati bangkit. Nggak pernah saudara sekalian, nggak pernah lihat. Cuma zaman Elia itu pun sudah ratusan tahun yang lalu. Itu pun cerita. Dari turun-temurun. Nggak pernah lihat. Ketika Yesus mau membangkitkan, dia nggak percaya saudara sekalian. Dia tertawakan. Masalahnya apa tekanannya itu saudara? Kalau Yesus gagal, saya pasti diomelin seluruh keluarga. Kenapa lu nggak cari tabib? Kenapa lu nggak cari orang pintar?
Nyari-nyari Yesus, udah lama datangnya anak lu keburu mati. Bukan nyari tabib, lu nyari Yesus. Disalahin pasti saudara. Tekanan hidup Yairus saudara. Walaupun ceritanya cuma singkat. Tapi saya bisa mengalami betapa berat tantangan hidupnya dia. Saya nggak tahu hari ini saudara apakah mengalami hal yang sama. Punya masalah yang nggak pernah kunjung selesai. Punya penyakit yang nggak pernah sembuh. Seakan-akan Tuhan menaruh daging di dalam hidup saudara. Sehingga saudara menjadi lemah. Tapi Tuhan bilang apa saudara sekalian? Di dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Di dalam kelemahanmu ada kuasa Tuhan. Ada mujizat seperti halnya Yairus. Ini kelemahannya Yairus saudara sekalian. Dia sudah goyah, kehabisan tenaga. Bahkan imannya aduh. Saudara kalau mau di strategi udah berat. Udah berat lihat anaknya udah mati saudara. Lihat anaknya mati umur 12 tahun satu-satunya perempuan aja udah berat. Apalagi ya Tuhan aku serah aja deh. Anakku pun udah mati. Aku berserah aja sama Engkau lah. Nah makanya hari ini saudara sekalian. Saudara lihat cerita terakhirnya. Yesus membangkitkan anaknya Yairus. Kita mau belajar hari ini saudara. Ada 4 sikap hidup Yairus yang mendatangkan mujizat. Kalau kita melakukan ini saudara sekalian. Saya percaya Tuhan akan buka jalan dalam hidup saudara. Masalahnya kita bisa enggak? Seperti apa yang dialami Yairus saudara. Jangan menunggu saudara sekalian sampai titik darah penghabisan baru kita percaya. Wow terlambat saudara sekalian. Tapi kita mau mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Dengan 4 sikap hidup Yairus. Yang pertama saudara sekalian. Mencari Yesus sebagai sumber solusi. Markus 5 ayat 21-20 dikatakan demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedangkan ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dikatakan ada yang datang. Yairus datang. Kenapa Yairus tidak datang menuju tabib? Karena dia yakin saudara tabib pun tidak bisa menyembuhkannya. Menyembuhkan anaknya, nggak bisa. Pasti dia sudah panggil banyak orang termasuk seperti seorang perempuan yang berdarah 12 tahun. Habis duitnya untuk ke tabib saudara, nggak sembuh juga. Ini sudah last escort. Dia bingung. Dia berdoa seakan-akan tidak dijawab Tuhan. Padahal Allah menjawab dia melalui Yesus. Puji Tuhan dia dengar saudara. Puji Tuhan dia dengar. Saya yakin saudara Tuhan gak pernah meninggalkan anaknya yang setia. Dia ini kepala rumah ibadat. Dia punya iman saudara sekalian. Allah pun menyertai dia. Allah mengaktifkan imannya dia. Allah berbicara kepada Yairus. Cari Yesus. Banyak dari kita saudara orang Kristen. Tuhan sudah bicara sama kita. Roh Kudus sudah bicara sama kita. Cari Yesus. Yesus gak bisa Tuhan. Gak bisa Roh Kudus. Yesus gak bisa, masalahku ini terlalu berat. Penyakitku terlalu berat untuk disembuhkan. Gak bisa Yesus. Mesti cari profesor. Pergilah ke Pineng. Pergilah ke Singapura. Rumah sakit Mount Elizabeth. Cari dokter yang paling bagus. Yang paling mahal. Saudara sekalian. Kita kadang-kadang mengandalkan manusia jauh lebih daripada mengandalkan Tuhan. Roh Kudus sudah tegur kita. Cari Yesus. Cari Yesus. Tapi kita lebih mencari orang-orang yang ternama saudara. Orang-orang yang punya jabatan. Yang punya kuasa secara dunia bukan secara ilahi. Kita datang mencari dokter yang paling hebat. Karena kita punya banyak uang. Kita gunakan semua uang kita untuk mencari yang terhebat saudara sekalian. Itulah kita. Manusia kayak seperti itu. Cari koneksi yang paling hebat. Cari koneksi yang punya kuasa. Yang bisa nolong engkau. Tidak mencari Yesus. Tapi Yairus katakan apa? Cari Yesus. Dengan jabatannya Yairus saudara, dia bisa cari tabib yang paling bagus. Dengan jabatannya Yairus saudara, bisa cari rumah sakit yang mungkin pada saat itu yang paling bagus. Saudara tahu, seorang orang paling kaya di Filipina namanya Henry C. Ya nggak tahu, saya sudah beberapa saudara mungkin baru ya. Saudara Henry C pada tahun 2020 waktu COVID-19 saudara sekalian. Ada berita besar di Filipina. Cucunya meninggal saudara, kena COVID-19. Ya, ini kabar duka saudara sekalian. Tapi saya mau katakan, sebanyak-banyaknya uangmu, tetap kau tidak bisa membeli nyawa. Sebanyak-banyaknya uangmu, tetap kau tidak bisa menyembuhkan dirimu. Sehebat-hebatnya dokter, apa kurangnya dokternya? Duitnya banyak, dia bisa beli rumah sakit. Kalau dia mau sendok saudara MMC, dia bisa beli hari ini. Bisa beli, dengan uangnya dia bisa beli. Hari ini dia bisa beli saudara. Dokternya semua yang terbaik dia bisa beli. Dia bisa datangkan dokter dari Amerika mana, dia bisa. Saudara sekalian. Tapi kenapa tetap harus meninggal cucunya?
Karena dia gak punya kuasa untuk mengambil nyawa orang. Tidak kena kuasa untuk menetapkan nyawa orang. Cuma Tuhan yang bisa mengambil dan memberi nyawa. Kita harus sadar. Ya harus sadar saudara sekalian. Yang bisa memberi nyawa dan mengambil nyawa cuma Yesus. Karena Allah telah berfirman dan dia percaya, dia punya iman. Makanya saudara, ketika saudara terima Yesus dibaptis, ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menguatkan saudara. Kau harus percaya. Cari Yesus, itu Roh Kudus saudara. Kalau hari-hari saudara banyak ditegur suara dari hati saudara, hati nurani saudara. Ya, itu ada suara Roh Kudus karena saudara sudah percaya Yesus. Tuhan memberikan penolong dalam hidup saudara melalui Roh Kudus. Jangan abaikan suara Roh Kudus saudara sekalian. Yairus gak mengabaikan suara Allah dalam hidupnya. Cari Yesus. Dia cari saudara. Puji Tuhan, haleluya. Apa yang dilakukannya tidak salah. Kalau hari ini saudara banyak pergumulan, banyak tantangan hidup, gak tahu ada solusinya. Dan saudara butuh mujizat. Saudara gak bisa cari tempat lain. Cuma Yesus yang punya mujizat. Dukun gak punya mujizat saudara. Tukang kuamia gak punya mujizat. Kita banyak nyari tukang ramal, tukang kuamia saudara. Wah nih, kau tolong kau ini gimana masa depan gua nih. Pacar gua siapa nih? Istri atau suami yang bagaimana nih yang mesti gua kawin supaya gua dapat berkat, untung yang gede. Banyak orang Kristen nyari tukang ramal, saudara, seperti halnya Saul. Ketika Tuhan gak menjawab dia, apa yang dicari oleh Saul, saudara sekalian? Tukang tenung, supaya memanggil arwahnya Samuel. Heran gak saudara sekalian? Saul memanggil arwahnya Samuel, nanya gimana nih masalah gue? Wow saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara datang ke tukang tenun, kalau saudara datang ke dukun, datang ke tukang kuamnya, ya tukang ramal, saudara gak perlu lagi cari Tuhan. Tuhan gak berkenan dalam hidup saudara. Jangan cari orang-orang seperti itu. Mereka cuma manusia saudara sekalian. Kalaupun mereka bisa melihat, itu pun juga bantuan dari iblis. Karena iblis bisa melihat masa lalu tapi gak bisa melihat masa depan. Saya sangat yakin dan percaya masa depan dipegang oleh Tuhan sendiri. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup membawa mujizat dan sanggup menyelesaikan masalah saudara. Datang kepada Yesus. Itulah yang paling tepat. Saudara, mungkin banyak dari kita pekerja di sini profesional, termasuk saya saudara. Saya profesional. Saya orang sekuler. Saya juga bekerja, saya punya bisnis saudara sekalian. Banyak dari saudara bekerja profesional, majority, 80%, 90% saudara sekalian di sini profesional. Kadangkala bedanya orang profesional dengan orang rohani apa saudara? Kita lebih banyak mengandalkan logika. Betul gak saudara? Gak masuk akal nih. Kalau di dunia sekuler sih gak masuk akal nih kalau kayak begini. Kalau punya penyakit ya ke dokter lah. Ya kan? Jangan berharap cuma mujizat. Benar saudara gak salah. Kadang-kadang Tuhan juga bisa menggunakan mujizat melalui tangan dokter. Gak salah saudara. Tapi dengar suara Tuhan. Cari Yesus lebih dahulu. Pada satu hari saudara saya pernah kena saraf kejepit. Ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini tahu saudara. Waduh kalau saraf kejepit itu sakitnya minta ampun saudara. Ini diri gak bisa begini saudara. Ini pasti mesti begini. Dalam waktu 5 menit mesti agak sedikit nunduk. Supaya apa? Supaya saraf itu ada tulang lebih saudara gak menusuk ke saraf kita. Kalau saya berdiri begini saudara, tulang itu menusuk ke saraf. Lama-lama ini jadi lemes, kesemutan saudara. Nah itulah ciri-ciri saraf kejepit. Dan nanti jalannya pasti begini kayak orang tua saudara sekalian. Selama saya di sini saya treat ke San Juan, Hospital San Juan de Jos saudara. Saya ke dokter di sana, ya. Saya percaya mujizat, ya. Saya berdoa bersama-sama dengan pastor kita sebelum ini, Pastor Gideon. Saya berdoa Tuhan sembuhkan, kita bahasa roh segala macam. Saya dibaptis bahasa roh pada saat saya di rumah sakit di San Juan, saudara. Itulah pada saat kita, wah setelah saya dibaptis Roh Kudus saya percaya nih sembuh. Haleluya, sembuh, ya saudara sekalian. Nyata saudara saya bilang sama dokternya, dokter hari ini saya mau pulang. Saya gak mau tinggal di rumah sakit seperti Philip yang gak betah di rumah sakit, ya kan. Selain biayanya mahal saudara sekalian, wah rumah sakit itu gak enak, makanannya gak enak, tempat tidurnya gak enak saudara sekalian. Pengen pulang. Saya percaya mujizat terjadi dalam hidup saya. Wah iman ini berbahasa roh saudara. Wah Roh Kudus akan tolong saya. Saudara pulang. Besoknya begitu lagi. Saudara besoknya begitu lagi saudara. Akhirnya apa saudara? Kita putuskan pulang ke Indonesia. Kita ke rumah sakit di Indonesia saudara. Ketemu satu dokter ahli bedah saraf. Dia cuma bilang begini. Robert lu masih muda katanya. Ya. Waktu itu saya umur masih 30-an lah saudara. You masih 30-an. You jalan sekarang udah kayak orang tua. Lu mau kayak begini terus. Lu 40 lumpuh lu katanya. Umur 40 lumpuh lu kayak begini katanya. Karena apa? Karena sarafnya sudah gak berfungsi lagi karena kebanyakan ketekan. Umur 40 lumpuh. Saya
Diramal lumpuh saudara umur 40. Waduh, ngeri juga kan? Wah gimana nih? Ya, kalau dioperasi ada kesempatan untuk jadi lumpuh juga saudara. Namanya kan operasi saraf kejepit itu kan resikonya juga cukup tinggi saudara. Ya, jadi kalau disalah potong saraf lumpuh juga saudara. Enggak diobatin lumpuh, diobati ada kemungkinan lumpuh juga gitu loh saudara. Wah gimana kita berdoa saudara ya. Supaya Tuhan yang buka jalan, kalau memang Tuhan mau ini terjadi, ya biarlah kita pakai tangan dokter ada mujizat. Saya katakan begitu saudara. Akhirnya apa saudara sekalian, hari itu juga kita putuskan untuk operasi. Besoknya saudara pagi saya dioperasi saudara. Besoknya lagi saudara saya udah pulang. Puji Tuhan, haleluya. Sampai hari ini tidak kambuh-kambuh lagi, haleluya, amin saudara. Ini mujizat. Tapi kenapa harus pakai tangan dokter? Suka-sukanya Tuhan. Saya katakan kepada saudara, suka-sukanya Tuhan saudara. Tapi yang paling penting adalah kita cari Yesus dulu. Ketika saya mengimani saudara sekalian saya sembuh, ya ternyata saya nggak cari Tuhan itu karena iman saya pribadi, saya nggak tanya Yesus. Tuhan mau saya sembuh seperti apa? Kita mesti tanya Yesus, kita mesti cari Tuhan. Tuhan mau saya gimana? Seperti halnya Daud. Ketika dia mau berperang dia tanya Tuhan, Tuhan gue harus ke kiri apa ke kanan? Saya harus lurus, harus ngumpet, harus gimana nih? Harus retreat, harus lari atau gimana? Supaya saya bisa menang perang ini. Tanya Yesus, tanya Tuhan. Daud juga begitu saudara, setiap kali dia berperang dia tanya Tuhan. Itu yang kita imani, yang kita pelajari dari hidupnya Daud loh saudara. Banyak orang hari-hari ini kita merasa kita pintar, betul gak saudara? Kita punya pengalaman lama. Ada yang beberapa orang di sini kerjanya sudah 10 tahun, 20 tahun saudara sekalian. Wah kelihatannya kalau bosnya bilangnya udah bos, gue udah tahu dah. Ya udah gak usah dikasih tahu, ini pengalaman 10 tahun. Sebagai CS di sini gak mungkin lah, gak bisa. Ya, withdraw deposit. Nyata kemarin saya baru tahu saudara. Ya, withdraw deposit yang mestinya cuma deposit 80 ribu, dia deposit 80 juta. Yang harusnya di withdraw cuma 20 juta, dia withdraw 200 juta saudara. Bayangin saudara. Katanya udah kerja 10 tahun, 20 tahun, salah juga. Karena apa? Karena mengandalkan kepintaran. Karena mengandalkan diri sendiri. Karena kita merasa kita bisa, ternyata kita nggak bisa. Oleh karena itu saudara, ikut Yairus. Yairus bukan orang rendahan. Yairus bukan orang murahan. Dia kepala rumah ibadat tapi dia cari Yesus. Yang pada saat itu yang tadi saya katakan, Yesus sedang dibenci orang. Tapi dia mau percaya itu pun mujizat. Dia bisa percaya Tuhan itu pun mujizat. Karena Tuhan mengasihi dia supaya dia percaya Yesus. Supaya ada pertobatan dalam keluarganya. Supaya ada kesembuhan untuk anaknya. Terjadilah dalam hidup Yairus. Yang kedua saudara, tunduk pada otoritas tertinggi. Markus 5 ayat 22-23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Wow. Saudara, kalau di bahasa aslinya saudara, dia seakan-akan tuh menghormati Yesus, melihat Yesus itu seperti sesuatu yang sangat mulia. Bayangin saudara. Kepala rumah ibadat dengan jabatannya saudara yang tidak pernah melihat Allah secara fisik. Dia bisa yakin dan percaya. Dia tersungkur, tertunduk menyembah Yesus. Saudara kalau dilihat teman-temannya gimana? Kalau dilihat teman-temannya gimana saudara? Dia gak peduli. Karena pada saat itu dia datang bukan sebagai kepala rumah ibadat. Saya datang sebagai seorang pribadi yang anaknya hampir mati. Saudara, tanggalkan semua jabatanmu. Nggak ada artinya di mata Tuhan. Pendeta besar kek, PhD kek, dokter kek, tanggalkan. Jadilah seorang pribadi yang datang menghadap Yesus secara utuh. Jangan ada embel-embelnya saudara. Tuhan, karena aku ini kepala rumah ibadat kau harus sembuhkan. Tuhan gak senang yang kayak begitu-begitu saudara. Kalau kau mau datang kepada Yesus, tunduk pada otoritas yang tertinggi. Karena kau tahu cuma Yesus yang memegang otoritas yang paling tinggi. Kau bukan siapa-siapa maupun kau presiden kek. Mau kau CEO kek hari-hari ini. Mau kau adalah orang paling kaya di dunia kek. Nothing saudara sekalian. Seperti Yairus dia tanggalkan itu. Saya datang ke sini bukan sebagai kepala rumah ibadat. Tapi saya datang sebagai seorang ayah yang memohon anak yang hampir mati. Tolong Yesus. Ketika kau masih punya jabatan kau tidak akan menyembah seperti Yairus menyembah Yesus. Tidak mungkin karena kau takut dilihat orang. Ada gak teman-teman gue di sini ya? Nanti kalau ada, nanti aja deh nyembahnya dah. Dia gak lihat begitu, saudara ditanggalkan semua, gak ada gunanya itu.
Kalau datang sama Yesus, hal yang pasti adalah tanggalkan semua atribut-atributmu. Apapun itu kau tanggalkan semuanya saudara. Kau berserah penuh sama Yesus. Makanya baru terbuka mujizat demi mujizat. Apa yang Yesus lakukan pertama kali saudara ketika Yairus melakukan itu? Yesus ikut sama Yairus. Artinya apa saudara? Yesus setuju. Yes, aku mau menyembuhkan anakmu. Tapi kalau saudara dengan arogan, Tuhan sembuhkan dia karena aku telah melayani gereja. Aku ini pendeta besar. Aku ini CEO. Aku telah banyak bantu orang. Kita mulai hitung-hitungan saudara apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tidak pernah hitung-hitung apa yang Tuhan tak kerjakan untuk kita. Kita lupa menghitung berkat kita, tapi kita selalu hitung apa yang telah kita kerjakan untuk Tuhan. Saudara, tidak ada bandingannya apa yang kita kerjakan dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita loh saudara. Tidak ada bandingannya. Walaupun hari ini saudara masih susah, masih berjuang di Filipina ini, saudara saya tahu Filipina ini bukan tempat tujuan saudara awalnya. Mungkin ini juga bukan tempat saudara untuk retire. Mungkin saudara berpikir, udah bukan lain tempat gue kerja. Tempat stepping stone. Kalau misalnya di sini gue sukses, gue mau pulang ke Indonesia. Mau bangun bisnis. Mungkin begitu pikiran saudara. Tapi ingat baik-baik saudara sekalian. Tapi di sini kau bisa berjumpa Yesus. Mungkin di Indonesia kau tidak percaya Yesus sehingga kau datang ke tempat ini. Karena kau tidak percaya Yesus di Indonesia. Walaupun kau orang Kristen. Kalau kau percaya Yesus mungkin kau bilang, mungkin aku gak akan kemari nih kalau gue percaya Yesus. Ada mujizat dalam hidupku, aku tidak mungkin ke Filipina. Mungkin kita masih ragu-ragu sama Yesus di Indonesia sehingga kita datang ke Filipina saudara. Karena kita bilang Tuhan gak bisa tolong gue, cuma kerja di Filipina yang bisa nolong saya. Kita datang ke sini saudara. Tapi di sini saudara ditangkap Yesus. Ingat baik-baik saudara. Ketika kau ditangkap Yesus, jangan korbankan Yesus lagi. Cukup saudara sudah korbankan Yesus di Indonesia. Tapi jangan korbankan Yesus di Filipina lagi saudara. Ini mungkin saya generalisir, mungkin gak semua seperti itu. Tapi majority yang saya konseling seperti itu saudara. Mereka melarikan diri dari masa lalunya di Indonesia. Ada masalah dengan pacar lah, ada masalah dengan suami lah, dengan masalah dengan istri lah, masalah dengan pengen menikah tapi batal lah, kemari saudara. Atau masalah banyak cicilan lah di rumah segala macam lah saudara. Ya, mau menikah gak jadi saudara, kemari. Ketika saudara sudah meninggalkan Yesus di Indonesia, jangan tinggalkan Yesus di Filipina. Karena Yesus menangkap saudara di Filipina. Pegang Yesus kuat-kuat. Karena apa? Karena saudara mau lihat mujizat kan? Kalau saudara masih mengandalkan diri saudara sendiri dan apapun yang saudara dapatkan di Filipina ini saudara. Saudara tidak akan pernah melihat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yairus tanggalkan semuanya. Atribut-atributnya dia tanggalkan. Dia ikut Tuhan dengan setia. Dia mau menyembah Yesus. Merendahkan dirinya. Saya ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku datang untuk memohon kepadamu. Lakukanlah apa yang bagus untuk anakku. Saudara, mari kita sama-sama melakukan hal itu. Saya percaya mujizat akan mendekat kepadamu. Kenapa? Setelah itu Yesus ikut dengan Yairus. Karena Yesus melihat inilah yang kuperlukan. Bukan orang yang sombong. Bukan orang yang selalu hitung-hitungan apa yang telah dikerjakannya untuk Tuhan. Tuhan, saya sudah kasih gereja loh. Saya sudah menabur loh kemarin untuk Davao loh. Saya sudah kasih perpuluhan saya loh. Saya sudah dibaptis loh Tuhan loh. Saya udah ikut Tuhan dengan setia. Tiap minggu saya ke gereja loh. Tiap pagi saya baca Alkitab loh. Saya bantu orang susah loh. Orang tua saya cintai loh. Saudara, Tuhan tahu. Saudara gak perlu mengumbar-ngumbar apa yang sudah Tuhan, saudara kerjakan untuk Tuhan. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan mencatat yang tidak kau perhitungkan. Tuhan catat. Ketika kau lelah datang ke gereja, Tuhan catat itu. Gak ada saudara sekalian yang Tuhan tidak catat. Hari-hari ini saya tahu banyak yang kerja 12 jam saudara. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam sampai jam 8 pagi dia datang ke gereja. Nanti dulu ada tidurnya, dengerin firman Tuhan. Itu saudara dicatat terus sama Tuhan. Jangan pikir saudara tidak dapat mahkota. Saya kemarin minggu lalu bicara mengenai mahkota. Sedikit pun apa yang kau kerjakan Tuhan akan catat. Ada 5 mahkota yang Tuhan berikan untuk kita. Ada mahkota kebenaran, kemuliaan, itu disediakan bagi orang-orang yang melakukan lebih. Do extra miles untuk Tuhan. Jangan pikir Tuhan gak hitung. Tuhan hitung. Makanya saya katakan ketika kita balik ke sorga saudara sekalian, ada orang yang menjadi masyarakat biasa. Artinya apa? Dia tidak sama sekali tidak mendapat mahkota, tapi dia ada di sorga. Ada orang yang mendapatkan mahkota, ada yang 1, 2, 3, bahkan 5. Ada tingkatannya di sorga itu saudara. Karena apa? Karena apa yang telah kau kerjakan untuk Tuhan, semuanya dicatat dan dihitung. Bukan berarti kita masuk surga karena perbuatan kita, enggak. Pertama adalah iman. Kalau cuma sekedar iman, ya kau masuk surga lah. Kau ikut Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kau masuk surga. Tapi jadi masyarakat biasa. Tapi kalau kau do extra mile saudara sekalian.
kau beriman kepada Tuhan, kau juga aplikasikan imanmu dalam perbuatan. Kau dapat mahkota. Kau menjaring jiwa datang kepada Yesus. Saudara-saudaramu yang belum kenal Tuhan, kau dapat mahkota sukacita. Kau juga saudara mengembalakan itu menjadi teladan saudara. Bukan berarti saudara harus seperti saya nih, gembala. Enggak, saudara menjadi teladan bagi teman-teman saudara. Ketika saudara menjadi teladan teman-teman saudara, oh iya benar ya, sikap hidup yang benar mesti seperti ini. Saudara dapat mahkota kemuliaan. Itu sudah disediakan sama Tuhan. Kalau saudara berjuang sampai garis akhir, pertahankan iman saudara. Saudara gak murtad, saudara gak give up. Saudara dapat mahkota kebenaran. Itu yang disediakan Tuhan untuk saudara loh. Makanya saudara banyak yang berlelah. Ya berlelah berjuang seakan-akan, aduh Tuhan aku mau ikut Tuhan susah banget ya. Kerjaku ini gak ada libur loh Tuhan. Senin sampai Minggu aku kerja terus 8 jam lagi. Kadang-kadang ada yang 12 jam, jam 8 apa jam 8 lagi. Aduh Tuhan capek loh, tapi aku mau ikut Tuhan. Saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik saudara sekalian. Di Filipina ini kalau saudara gak datang sama Tuhan, hidup saudara akan susah. Saudara kaya pun tidak ada penyertaan Tuhan, repot saudara dalam hidup ini. Karena Tuhan bisa mengambil dan memberi kapan saja. Nah yang ketiga saudara sekalian, fokus hanya kepada Yesus. Markus 5 ayat 35 sampai 32 katakan demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara, ketika orang rumahnya datang kepada kepala rumah ibadat itu, apa yang terjadi saudara? Anakmu sudah mati. Gentar saudara. Lunglai langsung tuh lututnya saudara, pengen pingsan. Anak yang dikasihnya, harapannya Yesus sudah mau datang. Gara-gara terlambat menolong perempuan saudara sekalian. Tiba-tiba ada orang kepala rumah ibadat. Dia langsung aduh pusing ya saudara. Panik. Mungkin dia pikiran sudah ngaco. Tapi Yesus mengatakan apa? Ditepuk-tepuk. Mungkin ditampar-tampar pipinya. Hei serius. Fokus. Jangan takut. Percaya saja. Dia luruskan lagi pandangannya saudara. Kadang-kadang kita begitu saudara. Kadang-kadang kita memberontak karena kita panik, kita khawatir, kita gentar hati kita. Aduh seakan-akan kita udah gak tahu harus berbuat apa saudara sekalian. Betul gak begitu? Ya harus bukan begitu pada saat itu. Ketika orang itu memberitahukan, anakmu sudah mati, waduh pusing saudara. Dia pengen pingsan, aduh gimana Tuhan, nangis. Langsung mungkin kalau secara sinetronnya saudara, digoyangnya. Yarus, fokus. Lihat mataku, pandang aku. Jangan takut, percaya saja. Saudara, mungkin kita begitu. Kadang-kadang kita panik saudara sekalian, kita mau lari. Ya kita gak tahu kemana Tuhan, gimana nih, aduh gue udah gak tahu lah. Tuhan cuma menggoyang-goyangkan, mungkin ditampar-tampar pipi kita. Fokus, pandang mataku. Jangan takut, percaya saja. Dia lebih tenang saudara, yes Tuhan aku tahu, aku percaya. Saudara banyak dari kita gak fokus sama Yesus ketika masalah datang. Saul ketika dia dikatakan bahwa dia akan digantikan oleh Daud saudara sekalian. Dia mulai kehilangan fokus kepada Tuhan. Yang dilihat apa? Jabatanku akan hilang, keturunanku tidak akan lagi menjadi raja. Daud orang lain akan menggantikanku. Itu yang selalu dikejar-kejar dalam hatinya saudara. Sehingga hatinya menjadi benci dan dendam dan dia mau membunuh Daud saudara sekalian. Kenapa? Hilang fokus dari Tuhan. Saudara, orang yang hilang fokus daripada Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin masuk akal bagi saudara. Akhir-akhir ini saudara dihebohkan. Ada pendeta yang membunuh saudara, betul nggak? Kaget saudara sekalian, membunuh teman pelayanan sendiri saudara. Pendeta lu saudara. Bayangin. Jangan pikir bahwa pendeta itu orang hidup suci. Bukan manusia. Pendeta itu pun manusia saudara sekalian, bisa dirasuki iblis. Ketika dia buka celah langsung masuk ke iblis. Masuk itu iblis saudara sekalian. Jangan berpikir pendeta pun itu dewa. Gak ada pendeta dewa saudara. Kalau pendeta dewa itu Tuhan Yesus. Tidak ada pendeta yang dewa. Semua pendeta itu pasti pernah berbuat salah. Saya pun pasti banyak berbuat salah saudara. Oleh karena itu kita harus jaga diri kita benar-benar. Fokus pandang Yesus, jangan pandang yang lain. Ketika perhatian kita sudah beralih, terbukalah celah untuk iblis masuk menggoncang hidup saudara. Kau bodoh, kau tidak layak, diintimidasi. Pertama apa saudara? Intimidasi dulu. Iblis itu adalah raja yang intimidasi. Kalau mau belajar masalah intimidasi, orang belajar sama iblis. Iblis itu paling pintar intimidasi saudara sekalian. Ingat baik-baik, kalau sore ini saudara diintimidasi, bukan karena mungkin pimpinan saudara jahat. Bukan karena gembala saudara jahat ketika saudara ditegur.
kok ditegur sakit hati loh, sakit banget loh di sini loh. Gimana tuh, sakit banget loh pasti tegur loh. Dia gak tahu apa yang saya lalui. Dia gak tahu perasaan saya. Dia gak tahu apa yang saya hadapi. Kalau dia menjadi saya, dia gak mungkin bisa menghadapi itu. Kita begitu saudara, mengakukan pembenaran. Padahal kita lagi ditegur. Saudara, ketika kita ditegur, kita harus merelakan hidup kita untuk Tuhan. Tuhan mau tegur-tegur. Daripada hidup kita disesatkan dan menuju kepada kebinasaan saudara. Yairus saudara sekalian fokus hanya kepada Yesus. Jangan panik. Ya mumpung waktu itu ada Yesus saudara. Kalau kita Yesus mungkin gak kelihatan, tapi Roh Kudus yang bekerja saat ini untuk kita. Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan dia akan selalu menegur saudara dan selalu mengingatkan saudara akan Yesus. Tenang, jangan panik. Fokus pada Yesus, fokus pandang Yesus, pandang Yesus. Jangan takut, percaya saja. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Yairus. Sehingga yang terakhir saudara sekalian, dia bisa percaya walaupun itu tanpa alasan. Ketika dia sudah dikatakan begitu, fokus pada aku, fokus. Percaya, Yairus percaya, jangan takut, percaya saja. Yang terakhir adalah dia percaya meskipun tanpa alasan. Ketika dilihat anaknya sudah mati saudara, orang lain memenang, ngapain bawa guru, udah mati nih. Udah gak perlu nyusahin guru lagi. Karena dia memandang Yesus saudara pada hari itu, dia percaya. Tuhan bisa berbuat sesuatu. Jangan hiraukan mereka. Usir semuanya keluar. Hanya engkau dan murid-muridku masuk ke sini. Disitulah terjadi mujizat saudara. Tali takung. Hai anak bangunlah, terjadilah mujizat. Yairus langsung tersungkur mungkin saudara sekalian. Karena imannya. Dia melihat anaknya sembuh. Haleluya. Saudara sekalian, bagaimana dengan imanmu hari ini? Bisakah kau masih percaya tanpa alasan? Kadang-kadang susah ya saudara. Susah loh saudara. Percaya Tuhan tanpa alasan. Padahal kita melihat masalah kita besar banget. Mungkin ada di sini masalahnya penyakit. Ada yang di sini mungkin masalah hubungan dengan istri dan suami. Ada yang masalah hubungan dengan orang tua. Ada yang masalah masa lalu dengan pacar belum sembuh. Saudara sekalian mungkin ditinggal kawin. Ditinggal ya mungkin banyak hal saudara sekalian. Saya dengar begitu banyak story saudara. Ya, mungkin itu masih menghantui saudara hari-hari ini. Tapi saya mau katakan kalau saudara mau sembuh. Kalau saudara mau pulih, pandang Yesus dan percaya 100%. Walaupun itu tidak ada alasan untuk percaya. Gampang gak? Susah saudara sekalian. Oleh karena itu ada reward bagi orang yang setia sama Yesus. Ada reward, ada mahkota bagi orang yang setia sampai akhir. Mahkota kebenaran yang akan diberikan kepada saudara. Mahkota kehidupan. Itu yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Oleh karena itu Tuhan tahu ini gak mudah. Yairus dapat gak mahkota kehidupan? Dapat saudara. Karena dipercaya sampai akhir. Dari awal, mungkin tengah-tengah dia agak goyang saudara ketika orang ibadah datang. Ya, wah kau sudah masuk intimidasi lagi saudara. Anakmu sudah mati, anakmu sudah mati. Tapi Yesus bilang, Yairus ingat, fokus. Jangan takut, percaya saja. Kadang-kadang Roh Kudus begitu saudara. Kau mulai panik nih, kau sudah mulai keluar jalurnya Tuhan. Tapi Roh Kudus, fokus, jangan takut, percaya saja. Itu yang saya alami saudara secara pribadi. Saya percaya setiap kali dari kita pasti punya masalah. Dan setiap kali ada masalah pasti ada intimidasi. Pasti saudara sekalian, itulah kerjaannya iblis. Tapi Roh Kudus selalu katakan, stop, tenang, berdoa, jangan takut, percaya saja. Saudara bisa gak kita imani itu? Hari-hari ini Roh Kudus mungkin bicara kepada saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan semuanya. Ya, kita mau melihat mujizat, amin saudara. Boleh angkat tanganmu siapa yang mau menerima mujizat hari-hari ini. Semua dari kita mau terima mujizat, amin saudara. Kita mau belajar dari Yairus. Kita mau belajar hari ini dari Yairus. Percaya, cari Yesus sebagai sumber solusi. Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada solusi yang konsisten dan yang benar-benar efektif di luar Kristus. Saya ini orang sekuler saudara. Saya banyak menggunakan logika dalam bisnis saya. Tapi saya sangat percaya bisnis pun dikendalikan oleh Tuhan. Setiap pagi saya saudara, sekarang hari-hari ini saudara kita mulai dengan doa. Karena saya tahu merubah perilaku anak buah saya gak gampang. Kalau kita mengubah seorang salesman supaya dia jujur, supaya dia kerja giat walaupun kita gak supervise, punya integritas yang bagus, gak gampang. Saya cuma satu hal saudara, saya percaya firman Tuhan yang bisa merubah mereka. Berjalan bersama Yesus pagi hari akan membuat hidup saudara akan lebih mudah ke depannya saudara. Walaupun kau banyak masalah pada pagi hari itu atau hari itu saudara, tapi kau tetap teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu cari Yesus.
sebagai sumber solusi apapun hidup saudara. Baik itu pekerjaan, masalah jodoh, masalah penyakit, masalah hubungan yang rusak antara suami istri maupun juga dengan orang tua. Cari Yesus dulu. Jangan cari dokter. Tanya Yesus, kalau Yesus bilang kau cari dokter ini, baru. Setelah kita berkonsultasi sama Yesus, baru kita bergerak. Jangan bergerak, jangan panik. Tenangkan dirimu dulu kalau ada masalah datang. Tenangkan dirimu dulu. Cari Tuhan dulu. Dengar apa Tuhan mau bicara denganmu. Mungkin ketika kau tenang, ada orang teman yang datang membantumu. Ketika kau tenang, kau tidak mengambil kesalahan dalam mengambil keputusan. Ingat baik-baik saudara, ketika kau panik dan mengambil keputusan, kebanyakan itu 90% salah. Ingat saudara, keputusan yang terburu-buru, keputusan karena panik 90% salah. Dan sebaliknya saudara sekalian, apa yang kau panikkan 90% tidak terjadi. Oleh karena itu, sebelum kau mengambil langkah, cari Yesus dulu saudara. Yang kedua saudara sekalian, tunduk pada otoritas setinggi. Jangan lagi ada embel-embel title. Tanggalkan semua atribut-atributmu. Tuhan gak perlu itu atribut. Karena kau diciptakan Tuhan, Tuhan tahu apa yang harus diberikan kepadamu. Title, jabatan, atribut, kekayaan semua diberikan Tuhan. Dia bisa beri, dia bisa ambil. Anytime, anywhere, any place. Jangan pikir saudara di Filipina jauh dari Indonesia, gak bisa diambil Tuhan harta saudara. Gampang aja saudara. Hari ini saudara kayak besok bisa dibangkrutkan Tuhan dalam waktu sedetik saudara sekalian. Bisa saja saudara. 2020 banyak sekali perusahaan yang bangkrut. Yang kita nggak pernah sadar bahwa perusahaan ini akan bangkrut, perusahaan yang besar. Tiba-tiba kolaps gara-gara 6 bulan aja saudara nggak beroperasi. Contohnya apa saudara awal-awalnya? Agoda. Bayangin saudara. Dia punya tour and travel selama 1 tahun, 1,5 tahun nggak bisa travel. Agoda, Airbnb saudara, pusing saudara. 10 tahun mereka bangun bisnis. Dalam waktu 6 bulan saja hancur saudara sekalian. Sekarang ini aja mereka baru aktif lagi. Saudara bisa lihat. Hanya dalam 1 momen Tuhan bisa ambil semuanya. Oleh karena itu saudara, tanggalkanlah atribut-atributmu. Kalau kau datang sama Tuhan, datanglah dengan segenap hati secara pribadi. Tanpa bawa embel saya ini pendeta. Saya ini orang kaya Pak. Saya ini sudah banyak membantu gereja. Tanggalkan semua. Tuhan gak butuh itu. Yang ketiga saudara, ingat baik-baik. Ketika kau digoncang-goncangkan oleh Roh Kudus. Panik, jangan panik, jangan panik. Fokus. Fokus sama Tuhan. Jangan takut, percayalah. Saya mengalami banyak hal saudara ketika saya digoncang-goncang oleh Roh Kudus. Robert, fokus. Jangan panik. Kalau panik kau mengambil banyak salah keputusan. Fokus sama Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Saya gak tahu apa masalah saudara hari ini. Tapi Tuhan mau menggoncang hati saudara. Jangan takut, percaya saja. Yang terakhir saudara sekalian. Percayalah meskipun tanpa alasan. Inilah satu kata terakhir mengaktifkan mujizat. Ingat baik-baik saudara. Mujizat terjadi ketika tidak ada alasan saudara untuk berharap. Kalau masih ada alasan saudara untuk berharap, saudara menggunakan akal saudara, bukan mengandalkan mujizat. Saya bisa toh, dengan uang saya bisa toh. Dengan kekayaan saya bisa toh. Dengan jabatan saya bisa toh. Saudara, mujizat hanya bisa terjadi ketika kau tidak ada landasan untuk berharap. Tidak ada landasan untuk berjalan. Tidak lagi ada kemungkinan untuk terbuka solusi. Baru bisa terjadi mujizat kalau kau percaya. Amin saudara. Mari kita menyanyikan lagu terakhir saudara.